Obligasi. Obrolan lintas generasi. Wah, luar biasa sekali ya, sekarang Banjarmasin ini menjadi kota yang sangat maju. Nah, apalagi sekarang ini bertepatan dengan bulan September, tentunya merupakan hari jadi di kota Banjarmasin. Oh hai Sobat Bangkalsel, kembali lagi di program Obligasi, Obrolan Lintas Generasi. Yeay, luar biasa sekali, kita sudah berada di episode ke-22, kita akan mengangkat tema seputar Banjarmasin tempo dulu. Nah, kira-kira Sobat tahu nggak nih, bagaimana sejarah perkembangan dari Banjarmasin tempo dulu hingga menjadi kota yang sangat maju sekarang ini. Nah, tentunya hari ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang merupakan sejarawan, yang merupakan juga praktisi sejarah dan tentunya beliau mempunyai catatan-catatan sejarah yang akan nantinya diulas di episode kali ini. Jangan lupa Sobat Bangkalsel untuk selalu pantengin episode-episode Obligasi melalui Instagram ataupun juga YouTube Bangkalsel. Jangan lupa yang bercentang berwarna biru. Kalau lagi sakit jangan lupa minum obat, tetap di Obligasi Sobat, tetap di Obligasi, obrolan lintas generasi. Hai, Pak Mansur. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Halo Pak Mansur, halo apa kabar? Kabar baik. Baik, kita sambil jalan ke sana Pak boleh. ya. Kabar baik Pak ya. Ya, Gimana Pak keadaan hari-harinya juga menyenangkan atau bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Cuma Pak, ya ya. ini kondisinya mungkin lagi lagi kabut asap. Betul sekali. Yang pasti kita harus jaga kesehatan Pak ya, sama Iya. juga yang pasti pakai masker juga Pak ya. Iya, Nah, kita jangan lupa dulu untuk sapa pemirsa Oh, iya. Obligasi, obrolan lintas generasi. Yeay. Luar biasa, kita di season kedua sudah ya, dan kita sudah bersama dengan narasumber ini ya. Kita akan perkenalan dulu untuk narasumber kita. Ini sudah berhadir bersama kita Bapak Mansur SPD MHUM. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Luar biasa, beliau sangat banyak sekali nih ya. Selain pengajar di program studi pendidikan FKIP ULM, kemudian juga peneliti sejarah dan juga termasuk tim ahli cagar budaya Pak ya. Itu kira-kira dalam ketiga ini cara Bapak mengatur waktu itu seperti apa dalam kesehariannya itu Pak? Oh ya, karena kadang-kadang ada beberapa kegiatan yang insidentil aja ya. Yap. Jadi kayak di cagar budaya hanya sekali-sekali kami turun ke lapangan. Jadi tidak terlalu menyita banyak waktu. Iya. Cuma memang yang kadang-kadang memberikan kesibukan seperti itu ya adalah penelitian ke lapangan ya. Oke. Penelitian ya kayak makam, bangunan bersejarah dan sebagainya. Itu selalu rutin Pak ya? Maksudnya dalam 1 bulan sekali atau dalam berapa harus Iya. rutin Pak ya? Iya, harus rutin. Kalau untuk cagar budaya sendiri itu sebenarnya yang Bapak teliti itu sebenarnya sangat banyak nggak sih Pak kalau misalkan yang nggak ketahuannya gitu? Iya, jadi cagar budaya itu kadang-kadang kita nggak tahu ya. Oke. Seperti misalnya kayak benda-benda cagar budaya yang kelihatan itu adalah kadang-kadang bentuknya bangunan. Ya seperti contohnya bangunan di Sungai Jingah, Ya. bangunan rumah Banjar. Nah kadang-kadang itu kondisinya sangat memprihatinkan. Oke. Karena itulah sangat perlu Jadi keberadaan cagar tim budaya. ahli cagar budaya untuk memverifikasi dan mengusulkannya untuk menjadi cagar budaya yang Oke. dilindungi pemerintah. Kalau boleh tahu nih Ya. Pak, kalau tidak salah di dekat Siringin itu ada Masjid Al-Hinduan Pak ya? Iya, Nah iya. itu termasuk jadi Iya. cagar budaya juga ya Pak ya? Itu program terakhir di tahun ini ya. Oke, Di berarti program paling tahun terbaru ini. itu Pak ya? Terbaru, bagaimana mengkaji kesejarahan Langgar Al-Hinduan sekaligus juga revitalisasi Oke. dari masjid itu sendiri. Baik. Nah ini kan sangat banyak sekali nih Pak ya tentang Iya. sejarah-sejarah yang ditinggalkan oleh peninggalan zaman dulu Iya. tuh Pak ya sampai dengan sekarang. Dan sekarang kita lihat nih kota Banjarmasin ini sekarang sudah mulai modern Pak ya, sudah Iya. mulai bagus juga kan. Dan mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan tempo dulu Pak ya mungkin Iya. banyak sekali perbedaan Pak ya. Iya. Nah kita nih tentunya akan membahas nih di episode kali ini tentang Banjarmasin Boleh, tempo dulu Pak ya. boleh. Nah tentunya Banjarmasin tempo dulu ini kan juga kalau misalkan kita mungkin beberapa sobat obligasi di kita semua Iya. kan ada beberapa yang sudah tahu mungkin ya Iya. di sejarah-sejarahnya. Nah ini kira-kira kalau misalkan nih kita berbicara sejarah Banjarmasin ada nggak sih Pak yang memang masih belum diketahui oleh semua orang? Iya, jadi Nah. saya pikir banyak sekali ya Banyak sekali, Pak, ya? sejarah-sejarah di tempat kita ceritanya ya, terutama yang tentunya masih minim sekali diketahui oleh Oke. masyarakat, terutama Contohnya boleh? generasi muda gitu ya. Yap. Ya contoh misalnya cerita tentang kampung-kampung lama, kemudian bagaimana transportasi air di Banjarmasin Oke. di masa lalu ya. Kemudian cerita-cerita tentang bangunan tua dan sebagainya yang tentunya kita tiap hari sering kita lihat ya. Oke. Cuma kita nggak tahu ceritanya seperti apa. Iya. Nah saya pikir ini yang sangat penting untuk kita ulas Oh, kembali. juga. Oke. Dan ya itu sebagai memori dan upaya kita untuk menolak lupa seperti itu. Menolak lupa. Iya. Kalau yang Bapak tahu sendiri Pak, ada cerita yang memang tersembunyi nggak yang masih belum diketahui banyak orang nih Pak?
Ya banyak sekali. Banyak Jadi sekali, Pak, ya. ya, contoh misalnya kayak contoh? di hutan kota ya, Oke. hutan kota, KP hutan kota sekarang Yang di ya, dekat Sembilan ya, Stadion Sabalia, Banjarmasin. oke. Itu dulu kan adalah tempat hiburan orang-orang Belanda. Tapi Mm-mm. sekarang kan kita hanya melihatnya sebatas hutan Oke. saja. Oh, padahal sejarahnya dulu adalah Sejarahnya dulu ini sangat ya. cukup panjang Oh, dan oke. menarik seperti itu untuk Menarik. diulas. Ya. Tempat hiburan Belanda Iya, situ, Pak ya. tempat hiburan, Oke. tempat main biliar, tempat dansa kan dulu waktu tahun-tahun 20-an kan apa namanya di budaya Eropa itu masih seperti itu ya. Oke. Iya. Harus ada kayak terbuka gitu, Pak Iya. ya. Tapi memang dulu jadi hutan atau memang itu Itu terbuka, bangunan. Pak? Oh, bangunan iya. asalnya ya. Bekas Oh, bangunan, oke. kemudian beberapa juga bangunan-bangunan utama yang ada di Jalan Abu Mangkurat maupun di Jalan Jenderal Sudirman yang saya pikir ada Sejarah-sejarah bangunannya ya? yang masih ada Oke. juga yang sudah tidak ada lagi. Oke. Tapi saya pikir ini sangat menarik untuk diketahui oleh generasi muda. Betul. Nah, apalagi kan Banjarmasin Tempo dulu kan tentunya jauh sekali dengan Banjarmasin Iya. yang Tempo sekarang, Pak ya. Iya. Kalau Bapak sebagai sejarawan nih, Pak, yang paling berbeda itu dari segi mananya, Pak? Dari Tempo dulu sampai sekarang Ini dari segi transportasi ya. transportasi, Pak ya. Sudah mulai Kalau- iya. modern sekarang Iya. gitu ya. Kalau dulu kita tidak pernah waktu zaman-zaman Belanda ya, itu belum ada jembatan. Oke. Pertama kalinya ada jembatan itu jembatan Dewi yang Dewi. dekat Patung Bekantan Patung Bekantan, itu. ya. Dulu namanya jembatan Kun. Mm-mm. Nah kemudian yang utama juga adalah bangunan-bangunan beton. Oke. Kalau dulu orang Banjar banyak mengenal bangunan itu ya bangunan kayu ya, sehingga sangat rawan sekali kebakaran. Nah kalau setelah era pemerintahan Hindia Belanda itu datang membawa perubahan diantaranya dengan membangun bangunan-bangunan ala Eropa, Iya. beton, kemudian membuat jembatan yang bentuknya ringkap yang bisa terbuka dan Oke. menutup seperti itu. Dan banyak lagi. Saya pikir ini cukup banyak Yang bisa diulas iya, ya. bisa Oke. diulas tentunya. Nah, dulu juga penamaan Banjarmasin ini kalau tidak Iya. salah Banjarmasih, Pak ya. Banjarmasin banyak ya dari Oh, banyak ya. Banjar. Boleh kita cerita dulu, Iya, Pak, tentang nama jadi- Banjarmasin iya, ini, Pak? Jadi nama Banjarmasin kan sudah lama ya. Dia Masnya. Terutama juga sebelum terbentuknya itu di tanggal 24 September Oke. tahun 1526. Oke. Itu memang Ya, tanggal 24, Pak ya, atau memang sejarahnya Ya, itu Lebih kesepakatan sehari atau sejarawan sebenarnya waktu itulah yang berdasarkan data-data sejarah yang Oke. ada, beberapa fakta-fakta yang terjadi di tahun itu akhirnya menyimpulkan bahwa hari jadi kota Banjarmasin yakni berpindahnya regalia kesultanan itu dari negara Daha ke Banjarmasin itu ditetapkan pada tanggal 24 September tahun 1526. Oke, 24 September, Iya, Pak ya. 24 Oke. September, Waktu itu ya. 24 September sudah jadi Banjarmasin atau masih Banjarmasih dulu? Jadi sebelumnya jadi Banjar ya, Banjar kemudian di Kampung Banjar, dinamakan Kampung Banjar karena banyak rumah-rumah yang Oke. berderet di pinggir sungai. Kemudian dipimpin oleh seorang kepala kampung yang namanya Masih atau Patih Masih. Oke. Karena itulah kemudian kampung orang-orang Melayu itu dinamakan dengan Banjarmasih. Karena rumah yang berbanjar, perkampungan komunitas yang dipimpin oleh Patih Masih. Awalnya berarti Awalnya- banyak orang Melayu, Pak Iya, ya? orang Oke. Melayu. Oke. Jadi yang uniknya itu adalah keberadaan kampung-kampung yang berbanjar di pinggir sungai di wilayah Kuin maupun di pinggir Sungai Barito itu ada di pertengahan kampungnya orang Ngaju, suku Oke. Dayak Ngaju. Jadi di situ ada Banjarmasih, Masih. kemudian di situ ada Kuin, ada Balitung, ada Alalak dan sebagainya. Jadi itulah yang membentuk kemudian kampung Banjarmasih, Oke. yang kalau dalam orang-orang Ngaju menyebutnya itu Oloh Masih. Oke, Allah Artinya masih ya. ya. Seperti itu. Ada Banjarmasih, Nah. dulu ada Banjarmasih Iya. juga ya, Pak Iya, ya? Jadi Oke. kemudian terbentuklah satu bandar bandar perdagangan di Oke. awal di situ di Kuin yang dinamakan dengan Bandar Masih. Mm-mm. Nah kemudian dalam perkembangannya ini banyak sekali versi nama Banjarmasin ini sebenarnya. iya. Banjarmas, Banjarmasing itu sekitar 22 versi menurut catatan-catatan Sejarah orang ya? Belanda. Oke, baik. Dari situlah kemudian yang terakhir kita mengenal nama Banjarmasin. Oke. Iya, seperti itu. Berarti memang dulu tuh orang Iya. sungai ini sebagai penggerak Jalan ekonomi, utama, Pak ya? iya, jalan utama kita. Jadi kalau Oke. sekarang mungkin kita jalan raya, jalan beraspal. Kalau dulu kita Pakai ini mengenal ya? jalan rayanya ya sungai. Oh, sungai. Iya. Oke. Berarti sungai ini memang pusat ekonominya gitu Iya. ya. Kalau dulu tuh sebenarnya orang tuh banyak jualan apa sih, Pak, kalau di transportasi Iya, sungai ini, Pak? jadi
orang Banjar berjualan itu sudah lama ya. Bahkan sebelum Banjarmasin terbentuk sudah mulai ada pasar-pasar terapung. Oke. Nah, secara resmi memang pasar terapung itu mulai tercatat di era terbentuknya Kesultanan Banjar. Ya, tadi terbentuknya kota Banjarmasin itu di tahun 1526. 1526 ya, berarti sekarang sudah 497 Iya, usia sekitar Banjarmasin ya, situlah, iya. baik. Di situ mulai ada pasar terapung. Oke. Cuma memang nantinya akan ada perubahan setelah Sultan Banjar yang keempat. Jadi yang pertama kan Sultan Suryansah ya. Oke. Itu sudah mulai ada pasar terapung di wilayah Kuin. Kemudian ada Sultan kedua Rahmatullah, ketiga Hidayatullah, keempat itu Musta'in Billah. Oke. Nah, waktu itu di Sultan keempat itu Kuin diserang oleh POC, orang-orang Belanda, Persekutuan Dagang Belanda. Akhirnya Sultan itu memindahkan ibu kota dari wilayah Kuin itu ke wilayah Kayu Tangi. Nah, untuk Kayu Tangi sendiri Ya. berarti dulu namanya memang daerah kerajaan Pak ya, dulu ya? Ya, jadi Kayu Tangi itu sebenarnya kayak kalau kita kenal sekarang kan Kayu Tangi itu ya Jalan Brigjen Haji Hasan Basri. Iya, Hasan sebenarnya, Basri. gitu ya. Sepanjang itu ya, mulai dari Es Parman, Brigjen Iya. Hasan Basri itu udah mulai Kayu Tangi Iya. gitu kan. Jadi Kayu Tangi itu yang baru, yang kita kenal sekarang itu ya kan baru dibangun setelah pada masa Orde Baru tahun 1970-an itu. Dibangunlah satu jalan ya, jalan yang menghubungkan antara wilayah Banjarmasin ke wilayah, rencananya ke wilayah Batola dan Oke. Kalimantan Tengah. Siap. Karena dulu ujung kota Banjarmasin itu ya hanya di Sungai Sungai Pangeran aja ya. itu. Dulu namanya itu Jalan Kalimantan. Oke. Nah, baru sekarang setelah kemerdekaan, setelah peristiwa G30 SPKI, maka itu diganti menjadi Jalan Es Parman, mengabadikan nama revolusi. Ya, revolusi ya. Oke. Nah, itu nama Kayu Tangi itu baru aja ada di tahun 70-an. Padahal sebenarnya ada sejak zaman Kesultanan. Oke. Nah, kenapa namanya Kayu Tangi? Karena pada waktu itu Sultan Banjar yang keempat, Sultan Musta'in Billah itu melihat dan mendapati sebuah pohon, kumpulan pohon ya, Oke. daerah itu yang bernama pohon tangi. Tangi. Nah, makanya kemudian wilayah itu dinamakanlah dengan Kayu Tangi karena Oke. banyak sekali pepohonan Tangi ya. ya tangi yang Nah. ada di situ. Tapi tangi itu kita nggak pernah lihat Nah, lagi sampai nggak pernah sekarang lihat gitu ya, nggak pernah lihat padahal. Iya. Di Kayu Tangi pun mungkin nggak ada juga Nggak pohon ada, tangi nggak itu ada lagi ya. pohon seperti itu. Kalau galam Oke. mungkin Oh, iya. galam ada ya iya. pasti ya. Oke. Nah, ini kalau berbicara tentang pasar terapung nih kan Pak ya, Iya. tentunya kan ini menjadi salah satu destinasi wisata juga nih di Kota Iya. Banjarmasin. Kira-kira nih Pak, untuk pasar terapung yang sekarang ini dengan yang tempo dulu itu ada Iya. perbedaannya nggak sih Pak? Mungkin dari segi arsitekturnya, mungkin Iya. dari apanya, ciri khasnya, boleh? Untuk pasar terapung sendiri secara signifikan mungkin ada beberapa perbedaan ya. Oke. Kalau dulu perahu-perahu yang dipakai itu masih perahu tradisional Banjar tanpa mesin ya. Kemudian ada perahu tambangan. Oke. Yang- Oh, itu beda-beda Pak ya, Iya, tambangan, ada kemudian karenggean, Oke. ada jukuntiung, macam-macam. Jadi banyak jenisnya. Oke. Nah, kalau sekarang mungkin cuma satu jenis saja, ada Oh, perahu yang- motor oke. ataupun jukung biasa. yang biasa. Nah, itu yang karena keragaman alat transportasi itu sudah berbeda. Kemudian juga jualan-jualannya, Ya. komoditasnya ya. Hmm. Jadi kalau dulu banyak hampir semua komoditas Sama ada dulu ya. Kayak baju juga ada berarti dulu ya? Ada dulu ada. Oke. Beberapa tapi nggak terlalu banyak ya karena produk waktu masih zaman Belanda masih terbatas. Hmm. Sekarang kan tinggal paling buah Ya, gitu ya. buah, Ah. yang kue-kue aja Iya, gitu kan. paling itu. Jadi sangat berbeda dari komoditas. Kemudian juga dari penjualnya mungkin. Kalau dulu-dulu zaman era kolonial Belanda masih kita melihat dari dokumentasi video maupun Oke. foto-foto tempo dulu yang ada, itu masih penjualnya masih tua muda masih Masih ada. tua, Nah, kalau sekarang kita lihat itu banyak sekali penjual yang Tua-tua. ya tua semua. Jadi kita sangat Benar. sangat prihatin Oke. nantinya tidak ada lagi regenerasi penjual yang ada di Ya, pasar terapung. nah, seperti karena mungkin itu. salah satu Iya. faktornya juga nih Pak, karena Iya. kan sekarang kan zamannya online nih Pak. Iya. Jadi kan mungkin ya yang anak muda ini karena merasa bisa dan juga melek Iya. teknologi kan Pak. Iya. Nah itu kalau dari Bapak nih Pak, solusi untuk itu apa Pak? Untuk supaya bisa Iya. melestarikan anak-anak muda ini ketika Jadi yang namanya pasar terapung ya, pasar secara fisik itu kan beda nuansanya misalnya dengan kita melihat dari gambar Oke. ataupun misalnya secara virtual. Jadi saya pikir ini perlu harus selalu diekspos kembali walaupun memang program-program dari pemerintah kota memindahkan ya. Jadi pasar terapung yang di Kuin itu dipindahkan lagi ke Siring. Iya. Mungkin Nah. supaya lebih memudahkan akses. Ya betul. Cuma Sama kan memang- kalau hari iya. Minggu kan biasa di situ padat Iya, Pak ya iya. orang ya. Cuma memang persoalannya ya seperti itu, apa namanya,
nuansa-nuansa alami yang alami, ada, ya. nuansa-nuansa yang pinggir sungai orang-orang Banjar itu tidak kita dapatkan di Siring. Oke. Jadi saya pikir perlu banyak pemikiran kembali mengenai masalah relokasi pasar terapung. Ya. Kemudian juga bagaimana pembinaan dari Pemerintah pemerintah ya, setempat, oke. termasuk dari promosi, dari peningkatan kunjungan wisata dan sebagainya. Betul. Saya pikir itu sangat sangat penting. Penting ya, Iya. Ini juga supaya melestarikan budaya Iya, kita juga ya, tentunya pasar seperti terapung. itu. Oke, Iya. baik. Nah, ini saya tertarik juga nih Pak, mengenai tentang beberapa alat transportasi di Banjarmasin. Iya, Tadi kan ada iya. jukung, ada Iya. tambangan, dan Iya. ada juga klotok juga Iya. salah satu Pak ya. Iya. Nah, mungkin kita akan bahas lain lagi Pak ya. Nanti kita boleh, akan boleh. sapa dulu pemirsa. Baik, kita akan kembali lagi di program Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Oke Pak, boleh kita sambil duduk dalam yuk? boleh. Ya, silakan. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Kembali lagi di program Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Masya Allah, luar biasa ya. Kita sudah berada di segmen ketiga nih Pak. Nah, tadi kan kita juga sempat memperkenalkan tadi tentang transportasi air ya. Karena tentunya di zaman dulu itu kan transportasi air adalah merupakan jalur utama atau sebagai penggerak ekonomi Pak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kalau untuk transportasi dulu tuh kan ada beragam, tadi Bapak sebutkan ada jukung, kemudian tambangan, klotok juga termasuk. Itu perbedaan dari ketiga itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Oke ya, jadi mungkin kita perlu tengok kembali ya ke belakang tentang bagaimana kondisi-kondisi sungai di Banjarmasin sebelum membicarakan transportasinya. Nah, sungai di Banjarmasin itu kan beragam ya. Jadi ada sungai besar, ada yang kanal yang ukurannya lebih kecil. Cuma generasi sekarang agak sulit membedakan. Ya, karena semuanya sama semua semua gitu, sungai. Padahal dalam kearifan lokal orang-orang Banjar itu namanya beda-beda. Beda padahal ya. Jadi kalau sungai besar ya, ada sungai besar anak sungai. Sungai besar itu Sungai Barito. Orang Belanda dulu menyebutnya dengan Sungai Banjar Besar. Sungai Barito. Atau kalau dalam bahasa Belanda itu Banjar Groot River. Nah, kemudian ada namanya Sungai Banjar Kecil. Sungai Martapura atau Klein Banjar River. Kemudian ada lagi sebenarnya anak-anak sungai. Jadi Sungai Barito anak sungainya Sungai Martapura. Sungai Martapura ini nanti memiliki anak sungai lagi. Anak sungai ini memiliki anak sungai lagi. Nah, kalau dalam penyebutan orang Banjar itu beda-beda. Ada yang namanya Saka, ada yang namanya Handil, kemudian Antasan. Ada Anjir. Jadi nama-nama jalan sekarang Pak ya itu ya? Ya jadi nama jalan. Jalan. Padahal dulu itu sebenarnya adalah nama dari saluran air. Contoh misalnya Antasan. Antasan itu tidak bisa disematkan atau dipakai untuk nama Saka. Jadi fungsi Antasan itu menghantas ya. Makanya kita di Banjarmasin mengenal itu namanya ada Antasan Kecil Barat, Antasan Kecil Timur. Antasan besar juga ada. Antasan besar. Nah, itu karena memang ada menghantasnya ya di sungai di beberapa jalur Sungai Martapura yang membelok atau kelihatan jauh. Contoh misalnya kalau di Banjarmasin adalah Antasan Bromo. Yang paling jauh ya. Itu Antasan Bromo ini kan sebenarnya adalah jalan ke Sungai Barito. Nah, kalau dari Sungai Martapura ke Sungai Barito itu kan harus ke Muara Mantuil dulu. Nah, bagaimana caranya supaya menghantas? Tidak jauh memutar dan menghemat waktu ya sekitar 15-20 menit itu dibukalah namanya Antasan, digali. Berarti mau masuk Antasan, mau masuk Saka itu berarti beda-beda transportasi juga berarti? Beda. Jadi kalau Antasan itu rata-rata transportasi besar karena itu menghantas sungai. Besar itu seperti apa tuh Pak? Kalau ya kapal-kapal kalau dulu ya masih itu bisa dilewati kapal layar. Kapal layar antar pulau itu bisa lewat. Kapal-kapal besar dari orang-orang Belanda juga bisa lewat di wilayah Antasan itu. Cuma kalau Antasan Bromo ada lagi sejarahnya gitu ya. Cuma memang itu untuk menghantas dari Sungai Martapura ke Sungai Barito supaya nggak jauh mutar. Ada lagi yang lain. Anjir. Jadi kalau Anjir ini adalah sebenarnya kayak Antasan juga, tapi kalau Anjir ini menghubungkan dua sungai besar. Misalnya Sungai Barito ke Sungai Kapuas. Nah, dibikinlah Anjir. Anjir itu artinya penghubung juga. Penghubung antar dua sungai. Jadi Anjir Pasar, di situ ada nama-namanya ya. Anjir Pal berapa dan seterusnya itu adalah penghubung dua sungai. Sama misalnya di Kalteng ada Anjir Kelampan yang menghubungkan antara Sungai Kapuas dengan Kahayan.
Nah, yang lain lagi ada lagi penyebutan nama handil. Handil ya, Nah, handil lebih. ada handil itu lebih kecil untuk transportasi tapi lebih kecil ukurannya. Ada lagi saka. Ada lagi macam-macam itu namanya, ada banyak sekali yang tentunya itu menandakan ciri khas Banjar. Jadi kalau ditulis misalnya Sungai Saka Permai itu salah. Karena Saka itu sudah menunjukkan sungai padahal ya. ya. Oke. Nah itu yang tidak banyak diketahui oleh generasi muda, bahkan dari pemerintahan tidak tahu bahwa yang namanya Saka itu sudah namanya sungai. Sudah sangat sungai Nah, padahal ya. Oke. itu yang saya pikir itu perlu diluruskan dalam penulisan sejarah Banjar terutama ya. Nah kemudian transportasi tadi ya. Tadi yang bisa dilewatin di Handil, di Anjir tuh yang mana-mana Pak? Jadi kalau untuk kalau orang Banjar dulu kan kita belum ada jalan darat. Jadi kalau ke tempat pahumaan, ke tempat pertanian itu selalu memakai jukung. Oke, Di situ ada jukung tiung, ada parenggean yang khususnya itu khusus dipakai untuk ke pahumaan. Ada juga yang khusus dipakai untuk memancing. Oke. Nah, untuk saluran yang lebih besar seperti antasan misalnya atau sungai-sungai, anak sungai, itu biasanya sudah memakai jukung kayak jukung tambangan yang muat sampai puluhan orang. Itu lebih gede lagi, lebih besar ya? lagi, lebih panjang beberapa meter dibanding jukung biasa. Kalau jukung biasa paling 1-2 orang yang biasa dipakai oleh acil-acil ya. Itu dulu yang membuat jukung tambangan itu siapa sih sebenarnya Pak? Orang-orang kita atau orang Belanda zaman dulu tuh Pak? Jadi dulu orang Banjar itu sudah pintar membuat, sudah bisa membuat alat transportasi, terutama mungkin masih bisa kita lihat sampai sekarang itu di wilayah Alalak, di Pulau Segara, Pulau Sewangi. Banyak itu di situ yang kayu kaya. Itu jenis Ya. kayunya kayu apa tuh di situ Pak? Itu banyak, ada dulu kalau orang Banjar mengenai kayu bungur, ada ulin, ada juga Ulin yang juga. memakai sebagai penyambung dinding. Oke. Jadi kayu-kayu yang tahan untuk Membuat ini ya pondasi gitu ya. air sungai. Air sungai, oke. Karena kita beda antara air sungai dengan air laut. Iya. Jadi jukung-jukung yang ada yang biasa dipakai orang Banjar itu tidak bisa dipakai di laut karena kesan nantinya agak rapuh. Iya betul. Karena kan laut luas lagi gitu ya. Dan keasamannya beda ya. Oke, betul. Seperti itu. Jadi orang Banjar tidak belum pernah mengenal kapal bermesin itu sebelum nantinya kedatangan pemerintah Belanda. Yang nantinya membuka jalur transportasi sungai di Banjarmasin itu ditandai dengan munculnya kapal-kapal yang bermesin. Oke. Waktu itu masih pakai mesin uap. Oke. Nah, masih zaman Belanda itu ya, Iya. Pak ya. Stylenya Eropa kan biasanya gitu ya, uap ya. Mesin uap. Seperti ya mungkin kita dengar di beberapa waktu lalu penemuan yang di ketel uap ya yang di bawah Masjid Al-Hinduan Oh iya, tahu. Itu salah satu bukti bahwa itu ada kapal-kapal Belanda yang melayari sungai-sungai di Banjarmasin sampai Kalimantan Tengah. Nah, waktu itu bahan bakarnya masih batu bara. Jadi kalau kita bayangkan ya sedikit banyaknya sama kayak kapal Titanic dulu ya tahun 20-an. Lebih gede lagi. Nah, ya. itu lebih besarnya. Itu besar punya 4 cerobong ya. Kalau ini untuk kapal-kapal sungai cuma punya 1 cerobong asap, 1 ketel, dan itu ukurannya lebih kecil. Karena muatannya juga nggak banyak ya. Oke. Nah, kapal Belanda itu sering dipakai untuk tidak hanya untuk transportasi saja, tapi untuk menarik kapal-kapal pedagang yang ada dari wilayah Kalimantan Tengah, dari Sampit, dari wilayah Palangkaraya belum ada saat itu. Kapuas itu selalu ditarik dengan kapal-kapal Belanda. Karena itulah kemudian banyak orang Banjar yang sangat tertarik dengan keberadaan kapal-kapal ala Eropa itu. Ya. Nah, tadi kan berbicara tentang transportasi ini sudah banyak yang dijelaskan ya. Tadi kan artinya kalau jenis transportasi ini cocoknya di arus tadi itu ya sesuai kan ya. Tapi kalau sekarang kita kebanyakannya melihatnya kayak cuma ada jukung sama klotok aja Pak ya itu ya. Jadi dulu era terkenalnya transportasi perairan di Banjarmasin itu kan nantinya setelah terbentuknya pemerintah Belanda itu membentuk yang namanya tourism. Kayak kita sekarang itu adalah Departemen Pariwisata lah seperti itu ya. Supaya menarik wisatawan juga ya. Iya. Dan jadi waktu itu Banjarmasin sudah diprogram menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal di wilayah Nusantara Indonesia ya, waktu Hindia Belanda namanya waktu itu belum Indonesia. Iya. Mana Banjarmasin itu dikenal saat itu dengan nama Venesia dari Timur. Jadi stylenya daerah mirip Venesia tapi adanya di daerah timur, bukan di daerah barat kayak di Itali.
kenapa dikatakan Venesia itu karena memang secara budaya sungai sama dengan Iya, Venesia sama. ya. Jadi orang Banjar hidup di sungai, kemudian budayanya juga budaya sungai. Alat transportasinya juga mirip di Venesia. Oke. Kalau Venesia itu kita kenal waktu itu orang mengenal dengan gondola, nama gondola ya perahu panjangnya Panjang, ya. oke. Kalau di Banjarmasin sudah ada perahu tambangan. Tambangan. Nah itulah yang menyamakan dengan Venesia, termasuk juga keberadaan dari pasar-pasar terapung. Nah itu yang membedakan. Keberadaan pasar terapung itu tidak bisa didapati di Venesia. Dan yang lain-lain itu banyak sekali yang mengindikasikan kenapa Banjarmasin itu digelari dengan Venesia saat itu. Nah sekarang kan untuk transportasi kan sekarang Iya. di Banjarmasin yang sekarang ini kan sudah mulai canggih nih Pak. Kan Iya, sekarang transportasi darat ini sudah kita Iya. lihat nih, ada kendaraan, ada mobil juga dan lain Iya. sebagainya. Nah ini tertarik nih Pak, dulu tuh kenapa sih Pak kalau untuk nomor polisi itu kita tuh pakai DA Pak? Oh, Nah iya. kan kalau Oke. misalkan kayak Kalimantan Tengah tuh KH ya, Iya, kemudian iya. Kalimantan Barat KB. Nah Iya. kenapa Kalimantan Selatan ini nggak KS gitu Pak? Iya, Atau oke. kenapa jadi DA Iya. gitu Pak? Oke, jadi setelah pemerintah Belanda datang membuat program Venesia dari Timur sebagai program turisme, itu juga didukung dengan keberadaan atau pembangunan jalur-jalur darat. Jadi di era tahun 1898 itu Residen Krusen itu memformat Banjarmasin itu mirip dengan kota-kota di Belanda. Jadi dibangun jalan, tapi di pinggir jalan itu ada kanalnya. Berarti itu masih dari pemerintah penjajahan Belanda Iya. ya? Jadi Oke. mungkin kalau kita lihat sekarang ya, setiap ada jalan di Banjarmasin itu selalu ada kanal. Iya, Karena benar. memang sampai Ayani dulu kanalnya besar, luas ya. Itu memang karena program pemerintah Hindia Belanda. Oke. Dan nama-namanya pun dinamakan dengan nama-nama Belanda, nama jalan ya. Misalnya kayak di Jalan Belitung, itu Belitung. ada Jalan Ya Wilhelmina. Iya, banyak. Jalan Lampu Mangkurat itu bernama Jalan Residen Dehan. Jalan Ayani itu bernama Jalan Ulin. Tadi Lampu Mangkurat tadi bernama apa dulu Pak? Residen Dehan. Oh Nama itu. seorang residen. Oh berarti itu daerah apa sebenarnya itu Pak? Di Lampu Iya, Mangkurat? jadi Lampu Mangkurat itu dulu memang sudah terkenal sebagai pusat kota Banjarmasin. Jadi mulai dari Jalan Jenderal Sudirman sampai ke Jalan Lampu Mangkurat, tempat bermukimnya orang-orang Belanda. Oh berarti wilayah ini Iya, elit ya di situ iya, wilayah ya? Oke. elit. Makanya orang Belanda dulu menggelari Jalan Lampu Mangkurnya itu menjadi nama Tanglongnya Kartak Banua Banjar. Kenapa dinamakan Tanglong? Karena pertama kali listrik itu ada menyala itu di Jalan Lampu Mangkurat. Oh oke. Yang tersambung dengan jembatan Kun, jembatan Dewi sekarang. Ini sekarang. oke. Makanya kenapa dikatakan Tanglong ya seperti itu, karena menyala kan Iya. orang takjub dulu kan nggak pernah melihat lampu. Yang lampu menyala seperti Iya. itu. Makanya sekarang yang sungai itu kan sekarang jadi Iya. tempatnya Tanglong gitu Iya, Pak ya? karena memang dari dulu Oke. sejak zaman Belanda itu orang kita sudah Tanglong ya. Oke. Dari zaman-zaman pemerintah Belanda kita kalau ada acara di Banjarmasin pasti ada pentas Tanglong. Oke benar pasti. Yang baru-baru ini ada juga Wan ya kena hari jadi ini kan. Iya. Berarti dulu tuh memang daerah elit Pak ya di sana Pak ya. Iya, Makanya memang sekarang daerah jadi pusat perkantoran kota. berarti itu Pak ya. Iya. Oke, baik nih, menarik Iya. nih Pak Mansur. Ini kan tadi Pak Mansur bilang bahwa di sekitaran Lampu Mangkurat itu dulu Iya. adalah jalur-jalur elit nih Pak Iya. untuk orang-orang Belanda. Nah, itu kan kita ada juga kantor Bangkasa di situ Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu tuh dulu di alokasi Bangkasa sekarang ini tuh dulu apa di situ Pak? Iya. Mungkin perumahan atau mungkin tempat Belanda melakukan Ya, apa itu? oke, di area sekitar Jalan Lampu Mangkurat dulu itu komplit ya. Oke. Karena kalaunya kita misalnya dari Simpang 4 ya, Simpang 4 hutan kota itu sudah berdiri namanya Society de Kapel atau orang Banjar lebih mengenalnya dengan Gedung Kapel. Oke. Kapel itu adalah sebuah tempat yang menjadi tempat hiburannya orang-orang Eropa. Jadi di situ ada biliarnya, ada Macam-macam dansa, ya. kemudian bercengkeramanya orang-orang Eropa yang lain muhrim ya, yang kalau orang-orang Banjar itu mengharamkan, sangat mengharamkan orang-orang Banjar itu datang ke gedung kapel. Karena beda budaya juga Beda Pak ya. budaya, Nah, di- karena orang-orang Belanda kan ya budaya kebebasan, Ya, kan, sementara kebebasan. orang Banjar lebih agamis, Agamis, seperti betul. itu. Jadi di situ di sebelah kiri itu ada gedung kapel, di belakang gedung kapel itu dulu ada ini ya, apa di ujungnya hutan kota itu apa namanya, ada kebun binatang di belakangnya. Jadi di situ ada, bukan di situ. Jadi cuma gedung kapel, terus dari gedung kapel itu di belakang lapangan tenis, iya. arah ke sana sebelum Bank Rakyat BRI, itu ada namanya Jalan Kupu-Kupu Oke. atau Yang Jalan tembusan Pasar itu Besi, ya, Ah, tembusan itu. belakang. Nah itu dulu adalah tempat berdirinya Hotel Banjar. Hotel Banjar kalau sekarang
hotel berbintang lah. Hotel yang paling elit berarti Iya, situ ya. ada berarti dulu namanya ganti-ganti nama. Dulu Hotel Wihars, kemudian Hotel Banjar. Kemudian naik peringkat lagi menjadi The Grand Hotel Banjar dulu. Oke. Tapi Banjar ya tulisannya. Nah di belakang itu ada kebun binatang, kemudian ada dermaga. Dermaga itulah nanti kemudian menjadi tempat naiknya orang-orang Eropa yang berwisata ke Banjar itu. Menaiki kapal-kapal atau jukun tambangan menuju Queen. Dari tempat Dari itu situ, sampai dari, ke Queen. ya, sampai ke oke. Queen. Nah itu rute dulu ya sebagai rute apa namanya rute susur sungainya. Oke. Nah kemudian terus lagi kalau dari wilayah lapangan tenis terusnya itu kan ada deretan bank. Banyak Jadi, ya. jadi di situ ada ban Eskomto. Eskomto itu menjadi Bank Bumidaya kayaknya sekarang. Menjadi Bank Mandiri ya. Ya, Mandiri. Eskomto kemudian ada Bank BI, Bank Indonesia. Di seberangnya juga ada rumah-rumah dan kantor-kantor orang Belanda. Terus lagi sampai ke ada belokan ke pasar apa namanya Sudi Mampir. Nah kalau lurus lagi itu adalah wilayah di ujung di Balai Kota. Jadi di depan Balai Kota itu ke sana sedikit itu ada pelabuhan. Oke, ya. Jadi akses Jalan Lampu Mangkurat itu adalah akses jalan pelabuhan. Jadi dari Jalur utama berarti di situ Iya, sebenarnya jalur ya. utama Oke. Banjarmasin. Balai Kota sendiri pada waktu itu kalau tidak salah itu menjadi kantor, salah satu kantor Belanda ini, berarti. ya kantor Belanda, kantor ini apa namanya pelabuhan. Jadi ada namanya kantor pelabuhan yang tempatnya di Balai Kota sekarang. Oke. Kalau di daerah gedung DPRD, ada kan gedung DPRD setelah gereja katedral, Berarti ada gedung DPRD DPRD sebelah Kota Banjarmasin. Oke. Itu dulu adalah namanya gedung Hemente atau orang Banjar mengenalnya di gedung Haminta atau gedung wali kota dulu. Jadi kantor wali kota itu dulu ada di DPRD. Oke. Berarsitektur rumah Banjar. Dan banyak sekali. Jadi semuanya di deretan itu semuanya terkenal. Nah, kalau di ini di area lokasi Bangkalsel saya belum dapat titik pastinya, tapi yang saya tahu sebelumnya itu adalah milik dari notaris, seorang notaris yang kemudian Notaris Belanda atau notaris pribumi. Oh, pribumi. Pribumi orang Tionghoa yang kemudian pindah ke Surabaya dan lokasinya kemungkinan besar dijual ke pas pembangunan Bangkalsel saat itu. Oke. Sebagai salah satu perbankan yang ada setelah era kemerdekaan itu kan di tanggal 25 Maret Ya, tahun 1964. Yap. Itu pada era Orde Lama. Dibangunlah Bangkalsel itu untuk memang ditujukan untuk bagaimana membantu mempercepat roda pembangunan. Oke. Nah sebelum Bangkalsel itu kan nanti banyak bank lain nih. Ya. Ada yang sudah ada lebih dahulu adalah BI yang paling lama ya, atau Dejavase Bank. BI, kemudian ada Ben Eskomto tadi, dan juga waktu itu banyak sekali bank-bank lain Di sana yang di bergerak sekitar di Bangkalsel bidang tadi ya, ya. di Oke. bidang perbankan, yang terutama juga adalah keberadaan dari kantor pegadaian. Di sana Iya, juga di Lambung iya. Mangkurat juga berarti ya. Di Lambung Mangkurat Tapi kalau juga. untuk Bangkalsel sendiri dulu memang Iya. awalnya itu adalah tempatnya notaris berarti ya. Iya, sebelum sebelumnya nanti. lagi ada kemungkinan itu rumah-rumah kantor juga. Tadi punya Belanda atau pribumi itu? Itu rata-rata punya Belanda ya. Oh, punya Belanda. Nah kalau arsitekturnya mungkin dapat kita lihat ya, kantor-kantor atau rumah-rumah zaman dulu itu mirip dengan notaris. Ada kantor notaris di seberang hutan kota. Ya. Itu ada kantor notaris Oh ya, dengan atap seperti itu. yang kecil itu ya, Iya. hijau itu ya. Oke. Atau juga mungkin di rumah Sambal Acan, Raja Banjar yang itu kan seni, ada arsitektur iya. Rumah rumah Banjar yang juga. dekat Bangkalsel ya. Ya. Nah itu mirip-mirip seperti itu. Dulu arsitekturnya nggak jauh berbeda. Artinya memang sepanjang itu yang memang jadi patokan Iya. itu adalah yang tempatnya notaris Iya. tadi sama yang rumah Acan itu tadi ya. Iya, itu Baik, bisa kita lihat oke. contohnya seperti Baik, itu. luar biasa, ini sejarah penting nih bagi Iya. Bangkalsel dulu bahwa Mungkin memang nanti kita segmen lain-lain Boleh. lagi tentang sejarah bank ini. boleh. Nah, Iya. yang pasti ini juga menjadi sejarah dan pengetahuan bagi kita juga Iya. Pak ya, bahwa sebelumnya berdiri Bangkalsel itu dulunya beberapa rumah Belanda dulu ya. Iya. Jadi sampai akhirnya dibangun di Bangkalsel Iya. di situ. Baik, pemirsa obligasi, kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya tetap di program Obligasi, obrolan lintas generasi. Obligasi. Obrolan lintas generasi.
Kembali lagi di program Obligasi, obrolan lintas generasi. Wah, luar biasa ya. Kita berada di episode ke-22. Ini kita tadi membahas banyak sekali tentang sejarah Banjarmasin. Tempo dulu Pak Mansur ya. Oke, jangan lupa juga Sobat Bangkasel untuk selalu menggunakan akselnya. Karena aksel saat ini sangat banyak sekali kemudahan ya. Banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan nasabah. Di antaranya itu adalah cardless withdrawal atau penarikan tanpa kartu ya. Bisa dilakukan di seluruh ATM Bangkasel. Kemudian juga jangan lupa untuk menggunakan krisnya untuk belanja kita non tunai ya. Nah juga jangan lupa juga untuk Sobat Bangkasel yang ingin mengajukan pinjaman melalui yang konsumtif maupun yang juga produktif, jangan lupa untuk selalu menanyakan dan juga mendapatkan informasi di Bangkasel di cabang-cabang terdekat. Dan kalau misalkan Sobat Bangkasel mempunyai keluhan dan juga saran ataupun kritik, jangan lupa untuk sampaikan di nomor telepon call center di 0800 1122 000. Oke Sobat Bangkasel, ini kita kembali lagi ke Pak Mansur ya. Tadi kita banyak membahas tentang sejarah ya di Banjarmasin dari awal penamaan, kemudian transportasi, kemudian juga jalan-jalan, sampai juga kita tadi membahas tentang sedikit sejarah dari pembangunan di Bangkasel Pak ya. Nah saat ini kita sudah berada di 24 September tahun 2023 yang dimana berusia sudah 497 untuk kota Banjarmasin Pak ya. Nah ini Bapak sebagai sejarawan kira-kira apa nih Pak yang bisa disampaikan kepada Sobat Bangkasel, juga bagaimana cara kita memaknai nih Pak untuk ulang tahun Banjarmasin sekarang. Oke, pesan untuk teman-teman sekalian, saya berharap dengan momen kita memperingati ulang tahun kota Banjarmasin, paling tidak kita berusaha mengingat kembali, menolak lupa sejarah Banjar terutama, karena dari sejarah lah kita ada, dari sejarah lah Banjarmasin itu terbentuk. Jangan juga lupakan sungai, karena sungai itu adalah urat nadi kehidupannya orang Banjar. Walaupun mungkin memang kondisi kita saat ini sudah beralih ke jalur transportasi darat, tetapi sungai itu tetap wajib untuk diingat, tetap wajib untuk dimaknai dengan bagaimana memelihara sungai. Jangan jadikan sungai ini sebagai beranda belakang dari rumah kita. Benar. Marilah kita ikuti program pemerintah dengan menjadikan sungai ini sebagai beranda depan. Dalam artian bahwa sungai itu jangan dijadikan tempat buang sampah dan sebagainya. Dari sejarah kita banyak belajar ya tentang bagaimana Banjarmasin itu terbentuk, bagaimana struktur kota Banjarmasin itu terpelihara sejak era-era pemerintah Belanda. Janganlah misalnya sekarang kita jadikan kota Banjarmasin ini sebagai kota yang tidak ramah lingkungan sepertinya. Harus ramah lingkungan Pak ya Banjarmasin ya. Apalagi sudah 497 tahun ya kan. Sudah perjalanan yang sangat panjang ya, perjalanan sangat panjang. Kemudian mungkin satu lagi ya untuk anak muda kita, ya marilah kita gali kembali sejarah lokal kita. Apalagi dengan dibantu oleh Bangkasel saat ini dengan program-program yang menarik tentang pengenalan sejarah maupun budaya dan masyarakat secara umum ya. Tentunya melalui program obligasi ini Pak ya. Dengan obligasi ini ya kita bisa banyak belajar, kita bisa lebih banyak berkarya dan juga sekaligus bagaimana merawat ingatan kita kembali ke masa lalu sebagai bahan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Betul, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Pak Mansur dulu, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Mansur sudah berhadir di acara kita di episode ke-22 kali ini. Semoga saya selalu Pak ya. Dan tentunya buat Sobat Bangkasel jangan lupa untuk saksikan terus program obligasi di episode-episode selanjutnya. Karena tentunya kita masih akan menghadirkan narasumber dan juga tempat-tempat yang baru juga nih ya. Dan juga pastinya banyak informasi yang bisa digali dari sini. Baik Pak Mansur dan juga Sobat Bangkasel, kita tutup untuk obligasi kali ini. Tetap di program obligasi episode selanjutnya. Obligasi, obrolan lintas generasi. Bangkasel terpercaya, Bangkasel kebanggaan, Bangkasel berintegritas, Bangkasel. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bangkasel hadir, berperan serta bersama pemerintah, mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan, mandiri dan terdepan.
Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama.